adik-adik kelas pelopor, apa kabar? Kakak harap kalian tetap sehat, penuh sukacita, dan tetap semangat ya. Kali ini kita masih tetap sidang anak-anaknya secara online. Sebelum kita mulai sidang kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk adik-adik, kita lipat tangan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan kali ini kami bersama-sama datang kepadamu. Tuhan, dapatkan kami, kuduskan waktu kami, supaya kami bisa mengikuti sidang anak-anak kali ini dengan baik, sehingga kami bisa menyerap setiap firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, pimpin dan berkati kami. Amin. Nah, adik-adik, cerita kali ini berjudul Tuhanku Hidup. Nas Alkitabnya ada di Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Kakak ulangi lagi, Tuhanku hidup. Nas Alkitabnya ada di Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Nah, adik-adik, di sini kakak memiliki beberapa gambar. Yuk kita amati gambar-gambar ini sama-sama. Ya, yang pertama ini adalah gambar batu. Ayo kalian perhatikan, batu ini dia adalah benda hidup atau mati adik-adik? Siapa yang tahu? Ya, batu adalah benda mati. Ya, kemudian di sini kakak memiliki gambar rumput yang kering. Nah, rumput kering ini termasuk benda yang mati atau hidup adik-adik? Ya, rumput kering termasuk benda yang mati. Kalau rumput yang hijau ini adalah benda hidup atau mati adik-adik? Ya, rumput yang hijau adalah benda hidup. Nah, kemudian di sini kakak memiliki benih. Nah, bermacam-macam benih ini. Ada benih kobis dan banyak lagi itu. Ada beberapa jenis. Nah, benih-benih ini termasuk benda mati atau hidup adik-adik? Benda hidup. Karena benih ini jika ditaruh di tanah, dia akan bisa mengeluarkan tunas dan dia akan bertumbuh menjadi suatu tanaman. Nah, kemudian kakak juga memiliki gambar ini bunga. Nah, ini ada bunga yang cantik, yang segar. Dan ini adalah bunga yang layu. Nah, adik-adik, bunga yang layu itu mati atau hidup ini? Ya, ini adalah mati. Kalau yang masih segar ini hidup atau mati? Ya, ini hidup. Nah, apakah kalian bisa menghidupkan bunga yang layu ini? Nah, kira-kira caranya gimana ya? Apakah dikasih air yang banyak, bunga ini bisa hidup? Atau kita kipas-kipas, kasih angin, dikipasin, apa bisa hidup? Tentu tidak bisa adik-adik. Karena bunga yang layu ini dia sudah mati. Sesuatu yang sudah mati tidak mungkin bisa hidup lagi. Nah, adik-adik, pada waktu itu Tuhan Yesus dia sudah mati. Tuhan sudah mati untuk apa? Untuk dosa kalian semua. Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kakak juga. Nah, tapi waktu itu Tuhan setelah mati dia bangkit lagi adik-adik. Tuhan hidup lagi. Karena Tuhan
Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia tidak mati selamanya, tetapi Tuhan bangkit. Nah, pada waktu itu ada Maria yang pagi-pagi benar, yang hari masih gelap sekali, pagi-pagi benar adik-adik. Maria ini datang ke sebuah taman. Nah, taman ini adalah di mana Tuhan Yesus itu dikuburkan adik-adik. Nah, pada zaman dulu menguburkan orang yang meninggal itu adalah seperti di sebuah gua, kemudian dimasukkan ke dalamnya dan ditutup dengan batu yang besar. Nah, ketika Maria pagi-pagi sampai di sana, dia kaget adik-adik, melihat bahwa batu itu sudah digulingkan di pinggir. Akhirnya Maria membungkuk dan masuk ke dalam gua itu. Dia sangat kaget karena di situ mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada adik-adik. Nah, akhirnya Maria segera berlari meninggalkan taman itu dan segera memberitahukannya kepada murid-murid Tuhan. Nah, ketika di jalan Maria bertemu dengan Petrus dan Yohanes adik-adik, kemudian dia menceritakan apa yang telah dilihatnya di dalam kubur Tuhan tadi. Maria berkata, "Tuhan, mayat Tuhan tidak ada. Mayat Tuhan dicuri oleh orang." Nah, kemudian Petrus juga kaget. Apa benar? Akhirnya Petrus berlari. Yohanes juga mengikutinya berlari ke taman itu adik-adik. Ketika Petrus dan Yohanes masuk ke dalam gua itu, dia melihat kain kafan yang dikenakan oleh Tuhan Yesus sudah ada terletak di tanah. Kain peluh yang untuk menutup kepala Tuhan sudah tergulung rapi. Nah, ternyata benar apa yang dikatakan oleh Maria, bahwa Tuhan Yesus sudah tidak ada. Akhirnya Petrus dan Yohanes dia pulang meninggalkan taman itu adik-adik. Tetapi Maria dia masih duduk di situ adik-adik. Maria masih duduk di situ sambil menangis. Tiba-tiba Maria waktu mengintip ke dalam gua, dia melihat dua orang malaikat Tuhan berjubah berkemilau. Nah, salah satu malaikat berkata kepada Maria, "Maria, mengapa engkau menangis? Tuhanku dicuri oleh orang. Aku tidak bisa mendapatkannya lagi. Aku tidak bisa bertemu dengan dia." Nah, akhirnya dia berbalik. Ada datang seorang dari taman itu. Dia bilang, padahal itu adalah Tuhan Yesus adik-adik, tetapi Maria belum mengenalinya. Maria bilang, "Tuhan, apakah Tuhan tahu di manakah Tuhanku disembunyikan oleh orang atau dicuri orang?" Maria menyangka bahwa orang itu adalah penjaga taman adik-adik. Ketika Tuhan mengatakan Maria, baru Maria mengenali bahwa dia adalah Tuhan. Nah, Maria sangat sukacita sekali adik-adik. Maria sangat senang sekali karena dia bertemu langsung dengan Tuhan. Tuhan telah hidup, Tuhan sudah bangkit. Nah, ini menjadi satu kesukaan yang luar biasa di atas bumi itu, bahwa Tuhan sudah hidup kembali. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar dari Maria untuk senantiasa mau dekat dengan Tuhan Yesus. Kita belajar setiap saat kita perlu dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di sini kakak memiliki gambar ikan yang hidup. Nah, yang satu lagi ini adalah gambar ikan-ikan mainan. Coba kalian bandingkan.
lebih mudah mana memancing atau menjaring ikan yang hidup dibandingkan memancing ikan mainan ini adik-adik? Nah, tentu lebih mudah menjaring ikan yang mati, ikan mainan ini, bukan? Kalau menjaring ikan yang hidup pasti lebih sulit, bukan? Nah, adik-adik, demikian juga setiap hari iblis senantiasa memancing kalian semua. Iblis memancing kalian untuk apa? Untuk marah, untuk sedih, tidak bersuka cita, untuk malas, tidak rajin. Nah, terus iblis memancing kamu untuk apa lagi? Untuk iri kepada teman-teman kalian. Nah, menjadi anak yang murung. Nah, itu semua adalah pancingan-pancingan iblis adik-adik. Nah, kalian mau menjadi ikan-ikan yang hidup atau ikan-ikan yang mati? Nah, jika kalian ingin menjadi ikan-ikan yang hidup, maka sulit sekali iblis untuk menangkap kalian. Jika menjadi ikan-ikan yang mati, akan mudah sekali bagi iblis untuk menangkap adik-adik semua. Nah, maka dari itu kita harus menjadi apa? Ikan-ikan yang hidup. Nah, untuk menjadi ikan-ikan yang hidup, kita harus senantiasa dekat dengan Tuhan Yesus adik-adik. Gimana caranya kita supaya dekat dengan Tuhan Yesus? Kita harus seperti Maria, dia yang ingin selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Maria yang ingin selalu bertemu dengan Tuhan Yesus. Dekat dengan Tuhan Yesus, bagaimana caranya? Nah, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, maka kita perlu menjadi anak-anak yang hidup seperti ikan-ikan tadi, sehingga iblis akan sulit menangkap kita. Nah, untuk menjadi ikan-ikan yang hidup, kita bisa apa? Berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan, memanggil nama Tuhan. Terus apa lagi? Rajin beribadah, rajin bersidang anak-anak. Meskipun tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi secara online, tapi adik-adik perlu senantiasa rajin supaya kalian bisa menjadi ikan-ikan yang hidup, yang sulit ditangkap oleh iblis. Nah, siapa yang mau menjadi ikan-ikan yang hidup? Kalau mau menjadi ikan-ikan yang hidup, yuk sekarang kita menghafal ayat hafalan sama-sama ya. Ayat hafalannya pendek sekali, ada di Lukas pasal 24 ayat 34. Berbunyi, Tuhan telah bangkit. Ayo sekarang pelan-pelan ya. Lukas pasal 24 ayat 34. Tuhan telah bangkit. Nah, adik-adik, biarlah kita senantiasa dekat dengan Tuhan kita yang hidup. Kalau kita dekat dengan Tuhan yang hidup, pasti iblis akan sulit menangkap kita. Yuk adik-adik, supaya kita lebih dekat dengan Tuhan, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Yuk, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu kali ini, membawa diri kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang hidup, tidak mati. Jika kami hidup, maka Tuhan, kami sulit untuk ditangkap oleh si musuh. Tapi jika roh kami mati, kami kehilangan sukacita, kami bisa bertindak sembarangan. Tuhan, pimpin kami supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang hidup, karena Engkau adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu cerita dari kakak. Kita sambung
lain kesempatan. Tuhan memberkati.